Ja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Yogyakarta, dan pembahasan kali ini masih dalam sifat Ahlul Jannah, yaitu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama, dan tentunya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, juga berkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan seperti biasa juga, setelah materi yang akan disampaikan, kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan telepon di nomor yang satu, yaitu di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali pada kajian kita tentang min sifati ahli jannah. Berapa sifat ahlul jannah yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Dan kita masuk pada pembahasan al-buka min khasyatillah. Di antara sifat ahlul jannah adalah menangis karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Dan inilah menangis yang memiliki keutamaan. Banyak orang menangis, tetapi rata-rata urusannya ada berkaitan dengan urusan dunia. Tentang musibah dunia, tentang kesulitan-kesulitan dia hadapi tentang dunia, tentang kehilangan nikmat dunia. Dan sangat jarang sekali yang mereka menangis karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Dan tentu menangis karena rasa takutnya kepada Allah ini hanya tumbuh dalam hatinya orang yang mereka mengenal Allah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis karena takut kepada Allah ini menunjukkan tentang lembutnya hati seorang. Seorang mukmin selayaknya memiliki hati yang lembut. Hati yang mereka gampang cair, hati yang lunak dengan nasihat-nasihat Allah Ta'ala, gampang cair, gampang terdampak dengan nasihat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, hati yang keras adalah merupakan fenomena ketidakberesan iman, bahwa imannya mengandung penyakit-penyakit. Dan fenomena kerasnya hati itu dicela oleh Allah SWT, yang tidak layak seorang mukmin dia memiliki sifat keras hati.
Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum datang waktunya seorang mukmin hatinya menjadi khusyuk? Hatinya menjadi khusyuk, muncul rasa takut dengan disertai rasa pengagungan, ada ketenangan berkaitan dengan min dzikrillah wa man nasala minal haqqi. Hatinya khusyuk, menjadi khusyuk karena mengingat Allah dan karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Seharusnya seorang mukmin hatinya ada rasa khusyuk kepada Allah, hatinya ada rasa takut kepada Allah dan merasa nyaman tenang bersama dengan Allah. Hatinya ada rasa itu getaran-getaran iman, yang imannya bertambah rasa pengagungan dan takutnya kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan dengan diturunkannya Al-Quran, dan menjadi tenang dengan dia dekat dengan Al-Quranul Karim yang berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa belum waktunya mukminin hatinya seperti itu? Dan Allah ingatkan mukminin itu jangan seperti ahlul kitab. Sama-sama Allah berikan pada mereka kitab. Ini kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi mereka telah berlaku buruk terhadap kitab Allah SWT. Dan mereka banyak melakukan durhaka, kemaksiatan kepada Allah, yang membuat hati mereka menjadi keras. Fatala alimul amad faqasat qulubuhum. Panjangnya mereka ini acuh tak acuh dengan agamanya, melalaikan agamanya, bergelimang dalam perbuatan kedurhakaan dan kemaksiatan, hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan mereka tampil sebagai orang-orang fasik. Mukminin hendaknya jangan seperti itu. Hendaklah dia senantiasa mengikuti bimbingan Al-Quran. Hatinya senantiasa yaitu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rasa pengagungan dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan menjadi nyaman dan tenang bersama dengan Allah Ta'ala. Fenomena kerasnya hati diantaranya susahnya air mata itu menetes. Alamat qaswatul qulub, alamat dari hati yang keras adalah jumudul ain. Ini hati yang beku, mata yang beku, mata yang susah meneteskan air mata. Terkadang seorang muslim bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, matanya tidak pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah Ta'ala. Baru terkadang dia biayai ratusan juta melihat Ka'bah, baru matanya bisa cair, kebekuan matanya bisa cair, melelehkan air mata di depan Ka'bah. Alangkah sangat mahalnya air mata. Tapi seorang mukmin yang hatinya lembut, dia dalam segala situasi yang mengingat Allah dan mengingat ajaran Allah, dia akan gampang meneteskan air mata. Sifat ini Allah sebutkan di dalam beberapa ini contoh ayat yang sifat al-buka min khasyatillah, termasuk di antara kebiasaan para nabi, kebiasaan para ulama dan orang-orang saleh dari para hamba Allah Ta'ala. Di antara ayat Al-Quran yang Allah sebutkan tentang sifat ini adalah idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru sujjada, mereka tersungkur sujud, wa bukiya, dan mereka yaitu menangis. Menangis bisa karena takut kepada Allah Ta'ala, menangis bisa karena
kerinduannya kepada Allah Ta'ala. Dan ada orang mereka itu bahagia menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau saat didatangi oleh Rasulullah SAW menjelang hijrahnya, dan Nabi menginginkan Abu Bakar untuk menemani Nabi dalam perjalanan hijrah. Dan Abu Bakar tahu bagaimana resiko menemani Rasulullah SAW yang menjadi buronnya orang-orang Quraisy. Pasti sangat berisiko. Dan tapi Abu Bakar, Masya Allah, saat itu menangis. Kata Aisyah, aku baru tahu ada tangisan karena bahagia. Abu Bakar sangat berbahagia, berkesempatan untuk menemani Rasulullah SAW dalam hijrah. Dan karena itu Abu Bakar menangis. Ini menangis karena bahagia. Bahagia bisa menemani sang Rasul untuk bisa menemani sepanjang perjalanan ini hijrah ke Madinah. Ini tangisan bahagia. Demikian juga di antara yang Allah sebutkan tentang orang-orang saleh. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil afqan sujada. Sesungguhnya orang-orang mereka berilmu, ini ahlul ilmi, orang mereka memiliki ilmu tentang kitab, ilmu tentang risalah, tentang wahyu. Sebelum ini, apabila mereka dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, yakhirruna lil afqan sujada. Mereka betul-betul tersungkur sujud karena ini pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayatnya diantaranya yang menyebutkan bagaimana kebiasaan orang-orang saleh. Mereka menangis karena Allah Ta'ala. Menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula yang disebutkan di dalam ayat yang lainnya dengan ungkapan Allah, wa idza sami'u ma unsila ila rasuli tara ayunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqqi. Sesungguhnya dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka Anda lihat mata mereka meneteskan air mata karena mereka mengenal al-haq, karena mereka mengenal kebenaran. Maka lihat bagaimana menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah adalah kebiasaan orang-orang saleh. Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan kepadaku, iqra alayya ya Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unsil. Ya Rasulullah, aku bacakan kepada engkau Al-Quran, sedangkan Al-Quran turun kepadamu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Na'am, iya. Silakan bacakan Al-Quran kepadaku." Yaqul Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Aku bacakan kepada beliau surat An-Nisa. Hatta ataitu ila hadil ayah, sampai ketika aku membaca surat An-Nisa pada ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahidan. Bagaimana apabila kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi, dan kami datangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi atas mereka semuanya. Seketika aku membaca ayat sampai sini, surat An-Nisa 41,
Kata Rasulullah SAW, hasbuk al-an. Hasbuk al-an. Cukup sampai sini ya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, aku menoleh kepada Nabi. Faida ainahu tatrifan. Maka aku lihat kedua mata beliau dalam keadaan mengalir air mata. Ini menangis. Rasulullah SAW menangis karena merenungkan ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Yang ayat ini bersentuhan langsung pada pribadi Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi atas umat-umat yang sebelumnya. Dan ini Nabi tentu membayangkan bagaimana dahsyatnya perkara saat itu. Dan Nabi menangis dengan ayat ini. Kemudian dari Abdullah ibnu Sakhir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizi raha minal buka. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan dadanya itu gemuruh. Dadanya itu gemuruh. Seperti gemuruhnya air mendidih disebabkan karena menangis. Menantangis. Bagaimana gemuruhnya dada Nabi karena yaitu menantangis. Menunjukkan bagaimana Nabi, kebiasaan Nabi diantaranya adalah dengan kelembutan hati Nabi menangis karena pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Menangis karena ini meresapi dan mentadaburi, merenungi ayat-ayat yang beliau baca. Dan tentu yang faktor yang bisa membuat seorang dia bisa menangis adalah diantaranya karena dia faham. Faham ada yang dia baca. Bagaimana orang akan menangis kalau dia tidak faham tentang apa yang dia baca? Al-Barra ibnu Asib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janasatin fajalasa ala syafiri qabrin ala hafati qabrin fabaka hatta ballat thara thumma qala ya ikhwani limisli hadha fa'iddu. Aku pernah bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah, yaitu pengkuburan jenazah. Dan saat itu Nabi duduk di pinggirnya kuburan. Lalu nampak Nabi menangis. Sampai air matanya membasahi tanah. Menunjukkan tentang derasnya tangisan Nabi. Tetesan air mata Nabi. Lalu Nabi mengingatkan pada kami semuanya dengan ungkapan beliau, ya ikhwani, limisli hadha fa'iddu. Wahai kawan-kawanku, wahai sahabatku, untuk hari seperti inilah hendaknya kalian bersiap-siap. Nabi memberikan renungan kepada para sahabat bahwa kita semuanya akan masuk ke dalam alam barzakh, ke dalam kubur. Ambisinya kayak apa di dunia ini orang untuk memiliki harta, memiliki jabatan, sehingga waktunya habis untuk mengejar harta dan jabatan, menjadi sebuah fenomena fitnah manusia, sehingga saling murka berkaitan dengan masalah dunia. Seperti sekarang ini, banyak orang mereka marah, mereka merusak fasilitas umum, mereka merusak rumah-rumah orang per orang, mereka lampiaskan kemarahan yang ada. Semuanya urusan dunia. Marahnya karena dunia, ridhanya karena dunia, dan itulah kehidupan yang ada, dan itu fitnah kehidupan dunia. Apapun tentang dunia yang Anda akan ceritakan perilaku Anda di dunia,
nasib Anda di dunia, sehebat apapun dunia akan Anda rengkuh di dunia ini, Anda akan terbatas umurnya, akan mati, masuk alam barzah. Sehingga Nabi mengingatkan untuk banyak-banyak merenungkan tentang kematian, di antaranya pula dengan ziarah kubur, dalam rangka untuk mengingatkan Anda kepada kematian. Akthiru dzikra hadimil ladzat, banyak-banyak kali mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Yang dalam mengingat al-maut, maka akan lebih menggerakkan seorang semangat beramal saleh, mendorong seorang untuk segera bertaubat, dan membuat orang mereka qanaah dengan kehidupan dunia. Itu membutuhkan perenungan-perenungan tentang kehidupan dunia dan keyakinan yang melambung tentang kampung akhirat. Maka Nabi ingatkan, limithli hadza fa'iddu, untuk hari seperti ini adalah kalian bersiap-siap. Hari Anda akan mengalami kematian, Anda akan terputus dari segala aktivitas kehidupan dunia, Anda tinggal hari-hari pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Maka yang berbicara tinggal amal. Hari itu yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang harta Anda sebanyak apapun dan anak laki-laki Anda sehebat apapun sudah tidak lagi memberikan manfaat kepada Anda kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah kelalaian, selamat dari lilitan syahwat yang akan menentang perintah, selamat dari lilitan syubhat yang akan mendustakan khobar-khobar. Hati yang seperti inilah yang akan membawa seorang dia nyaman dan aman di hadapan Allah Ta'ala. Hati yang mereka hanya perhatian dengan agama, apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Ta'ala, hati yang berjalan lurus di atas siratal mustaqim. Maka membayangkan hari-hari kematian akan menjadikan seorang dia lebih menyadari untuk segera bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan Nabi dan para sahabat saat di kuburan. Dan alangkah sangat jauhnya kita di zaman kita ini. Seorang di kuburan tapi bicara bisnis. Seorang di kuburan tapi mereka masih ketawa-ketawa. Mereka seorang di kuburan mengubur mayat, mereka sibukkan dengan ghibah dan namimah. Bicara si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Mereka di kuburan mereka yaitu merokok. Mereka di kuburan melakukan hal-hal yang menunjukkan fenomena hati yang keras. Kerasnya bahkan melebihi kerasnya batu. Faqasat qulubuhum, hati mereka keras, kerasnya kal hijarah atau asadu qaswah, bahkan kayak batu atau bahkan lebih keras daripada kili batu. Itu Rasulullah SAW. Lihatlah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, murid-murid para sahabat Nabi yang dididik langsung dengan tangan Rasulullah SAW. Yang mereka melihat teladan terbaik dalam kehidupan yaitu Rasulullah SAW. Para sahabat juga memiliki hati yang lembut. Hati yang sangat gampang tersentuh oleh nasihat-nasihat agama. Sahabat Irbad ibn Sariyah, beliau menceritakan tentang para sahabat Nabi saat Nabi pernah memberikan wasiat yang sangat menyentuh. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan darifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kata Irbad bin Sariyah, Nabi pernah memberikan kepada kami sebuah nasihat. Mau'idatan balighatan, nasihat yang sangat dalam, yang sangat menyentuh. Menunjukkan tentang pandainya Nabi memberikan nasihat. Memberikan nasihat-nasihat yang tepat kepada para sahabatnya. Dan itu tentu karena kefahaman Nabi tentang para sahabat Nabi.
Dan menunjukkan Nabi adalah orang yang betul-betul mempergauli para sahabat dan sangat memahami perihal para sahabat Nabi. Dan tentu pula mauidhah yang balighah ini hanya akan terjadi ketika nasihat itu keluar dari hati. Sehingga dari hati akan jatuh ke hati. Nasihat yang datang dari orang yang mereka memang memiliki cerminan-cerminan akhlak yang dimuliakan oleh orang dinasihati. Karena nasihat orang yang mereka tidak menunjukkan perilakunya hanya akan seperti tetesan di daun talas, tetesan air di daun talas yang tidak akan meresap tapi hanya akan mengalir gitu aja, tidak membekas. Nabi kita manusia terbaik dalam hal ilmu dan amal. Dalam hal mempergauli manusia, sehingga paling tepat dalam memberikan nasihat-nasihat kepada orang per orang. Atau kelompok per kelompok. Di antaranya sebagaimana nasihat yang disampaikan Nabi kepada para sahabat Nabi yang disampaikan oleh Irbad ibn Sariyah. Yang nasihat itu Dharifat milhal uyun wa wajilat milhal qulub. Nasihat yang membuat air mata kami menetes, berurai air mata yang menangis. Nasihat yang menjadikan hati kami ini bergejolak, tumbuh rasa takutnya kepada apa yang Nabi sampaikan. Ini adalah fenomena hati yang lembut. Hati yang merespon yaitu nasihat. Hati yang keras, hati yang tidak bisa merespon nasihat. Dengan nasihat itu cuek-cuek aja. Hati yang tidak bisa menangkap yaitu nasihat. Maka kata Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah, karena mau'idatun qama'udatu muwaddi fa'usina. Ya Rasulullah SAW, seakan-akan ini merupakan nasihat yang terakhir, nasihat orang yang akan berpisah. Maka wasiatilah kami ya Rasulullah. Lalu Nabi memberikan wasiat beberapa poin yang sangat penting untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kita perhatikan di sini adalah bahwa bagaimana para sahabat Nabi, mereka pun hatinya menunjukkan hati yang lembut, yang sangat gampang merespon, tuturan pitutur hidayah, nasihat agama, yang gampang hati mereka tersentuh, sehingga mereka gampang terperingatkan dengan nasihat-nasihat agama. Ini hati yang lembut, hati yang lunak, hatinya ahlul jannah, linul qulub, hati menjadi hati yang lembut, melembutnya hati, gampangnya hati yang mereka merespon hidayah, hati yang mereka sangat tajam, dengan cahaya, sangat tajam melihat hakikat ini perkara. Hati yang bersih, sehingga hati mereka hati yang betul-betul sangat gampang merespon nasihat agama. Beda ketika hati itu keras. Maka ayat yang jatuh kepada hatinya Umar berbeda ayat yang jatuh ke hatinya Abu Jahal. Umar ketika mendengar ayat Allah Ta'ala, dan itu berkaitan dengan peringatan tentang dirinya, bisa menjadi pingsan. Menjadi pingsan karena hatinya betul-betul sangat mengagungkan ini peringatan ayat tersebut. Tapi Abu Jahal, walaupun mendapatkan berbagai macam ayat dibacakan kepada Abu Jahal, wala yasidu dhalimina ila khasara. Tidaklah menambah kepada orang zalim ayat-ayat yang sampai kecuali semakin membuat dia rugi. Hatinya semakin keras, penentangannya semakin keras, permusuhannya semakin hebat. Maka lihatlah bagaimana hubungan antara hati dan mata. Hati yang lembut akan membuat mata manusia melelehkan air mata. Dampak antara hati manusia dengan
telinga mereka mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala yang membuat air mata mereka guna meneteskan air mata. Yang itu tidak akan terjadi pada orang yang mereka hatinya keras. Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan, khataba Rasulullah sallam khutbatan ma sami'tu mislaha qat. Nabi pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah yang kami belum pernah mendengar sama sekali tentang khutbahnya itu. Nabi diantaranya mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka saat itu para sahabat mereka menutup wajahnya dengan kain-kain baju mereka. Dalam keadaan mereka walau khanin. Khanin ini menangis. Khanin adalah sautul buka al-maktum. Suara tangis yang tersembunyi. Sesengguhan, ibarat sesengguhan. Dia betul-betul bagaimana hatinya sangat merespon apa yang menjadi nasihat Rasulullah SAW. Yang ini menunjukkan tentang alamat itu kelembutan hatinya para sahabat Nabi jami'an. Abu Bakar As-Siddiq, beliau kalau berdiri salat, manusia hampir kemudian tidak mendengar ayat yang dibaca. Karena tangisan Abu Bakar As-Siddiq. Karena tangisan beliau. Ketika Nabi memerintahkan agar Abu Bakar menjadi imam menggantikan Nabi saat Nabi sakit, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang sangat mengenal tentang karakter Abu Bakar Siddiq, sifat Abu Bakar Siddiq, ia sang ayah. Apa kata Aisyah? Inna Abu Bakrin rajulun raqiqun idza qara'a ghalabaul buka. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang raqiq, yang sangat lembut hatinya. Kalau dia membaca ayat maka tangisannya akan menguasainya. Seakan-akan Abu Bakar Aisyah jangan jadikan Imam Abu Bakar Siddiq. Dia nanti suaranya menjadi nggak didengar oleh manusia. Karena tangisannya akan menguasai ini bacaannya itu. Kata Nabi, muruhu falyusalli. Perintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mengimami manusia, yaitu salat. Maka kata Aisyah, inna Abu Bakrin idza qama fi maqamik lam yusma'. Ini annas minal buka. Abu Bakar apabila dia berdiri mengimami manusia, menggantikan koya Rasulullah SAW, maka suaranya tidak akan didengar oleh manusia karena tangisan Abu Bakar As-Siddiq. Intinya, ingin berkisah bahwa Abu Bakar Siddiq orang lembut hatinya, di antara sangat gampang menangis, sangat terpengaruh oleh ini ayat-ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan tentang lembutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anas menceritakan Abu Bakar As-Siddiq ini setelah wafatnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Intalik bina ila Ummi Aiman nazuruha." Mari kita ke Ummu Aiman, kita menziarahi Ummu Aiman sebagaimana
Rasulullah SAW dulu suka berziarah mendatangi Ummu Aiman. Ketika kami sampai di tempat Ummu Aiman, maka kami dapatkan Ummu Aiman bakat dalam keadaan dia menangis. Kata Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman, "Ma yabkik?" Apa yang membuat Anda menangis, wahai Ummu Aiman? Bukankah sekarang Rasulullah SAW sudah lebih baik di sisi Allah Ta'ala? Apa yang Anda tangis tentang, apa yang Anda menyebabkan Anda menangis? Qalat, kata Ummu Aiman, "Ma abki al-akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulullah." Aku menangis bukan karena aku enggak tahu bahwa Nabi kondisinya lebih baik di sisi Rasulullah, di sisi Allah SWT. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Tapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Yang menunjukkan tentang banyaknya permasalahan-permasalahan yang akan menjadi ini ruwet. Karena sudah tidak lagi ayat yang turun. Dulu di zaman Nabi, ketika ada masalah apa-apa, turun ayat, maka Nabi sampaikan kepada mereka, selesai. Tapi setelah Nabi wafat, tidak akan ada lagi ayat yang turun. Dan ini musibah. Maka musibah wafatnya Nabi, musibah yang sangat besar. Karena wafatnya Nabi berarti terputusnya wahyu dari langit. Ini akan menjadikan, ya ini musibah kehidupan, banyaknya fitnah-fitnah yang akan bermunculan, banyaknya berbagai macam hal yang buruk yang akan bermunculan, dan yang paling selamat, yang paling teguh dalam memegangi wahyu risalah yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar dan Umar pun kemudian ikut menangis pula, sebagaimana tangisan itu Ummu Aiman, yang beliau menyampaikan seperti itu. Ummu Aiman menangis bukan karena enggak tahu Nabi lebih baik di sisi Allah Ta'ala, tapi karena yaitu terputusnya wahyu. Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi, pernah Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amaroni an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Kata Ubay, "Sammani, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang diriku ya Rasulullah?" "Naam," kata Nabi, "iya." Fabaka, maka Ubay pun kemudian menangis. Menunjukkan betapa Ubay pun hatinya betul-betul dibuat ternyuh dengan hal yang berkaitan dengan diingatkan tentang Allah, mengingat tentang Allah Ta'ala. Siapa dirinya? Hamba yang di muka bumi, di antara miliaran hamba yang lainnya, tetapi disebut oleh Allah Ta'ala. Tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maharaja, pemilik kerajaan langit dan bumi. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat saudagar besar, yang beliau hartanya konon dikatakan 6, sekian triliun. Sedangkan ketika datang ke Madinah belum apa-apa, belum punya apa-apa. Bahkan ketika Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansar, saat ingin berbagi kepada Abdurrahman bin Auf tentang hartanya separuh-separuh. Dan ini menunjukkan tentang ketulusan sahabat Ansar untuk berbagi sebagai bentuk kecintaannya kepada sahabat Muhajirin. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, enggak. Dullani aina suq. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Abdurrahman pengen memeras keringatnya sendiri, pengen usaha sendiri,
bagaimana mandiri. Dan itulah didikan para sahabat Nabi. Tidak ingin menggantungkan orang lain dan tidak ingin merepotkan orang lain. Dan itulah harga diri. Izzuh. Yang izzahnya seorang mukmin itu istighna'uhu 'anil nas. Rasa tidak butuhnya kepada manusia. Sehingga dia ingin mencukupi dirinya dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Abdurrahman bin Auf pernah dihidangkan kepadanya makanan saat beliau sedang berpuasa. Ini makanan menjelang buka. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengingat tentang kematian sahabat Mus'ab bin Umair. Qutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni. Telah terbunuh Mus'ab bin Umair di perang Uhud. Padahal dia lebih baik dariku. Mus'ab bin Umair ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang boleh jadi kalau orang sekarang bilang anak papa, anak mama. Semuanya tercukupi. Bajunya mahal-mahal, branded. Parfumnya sangat wangi. Kulitnya mulus. Yang menempel di tubuhnya semuanya mahal-mahal. Nampilnya terpelintir. Begitu Mus'ab bin Umair masuk Islam, orang tuanya mengekat fasilitasnya. Sampai pernah Mus'ab bin Umair itu hadir di hadapan di majelis Nabi dalam keadaan pakaiannya itu ini penuh dengan tambalan. Dengan Mus'ab yang Nah, ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat tahu jadi mana-mana Anda berada, kami mohon maaf dan alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan beliau yang tadi beberapa saat ada kendala teknis dan kita simak kembali materi yang akan disampaikan. Nah, silakan. Mus'ab sekali lagi dulunya adalah pemuda pelintir, pemuda yang Masya Allah, tapi begitu masuk Islam, fasilitas-fasilitas itu dikat oleh orang tuanya, sehingga Mus'ab pernah hadir di majelisnya Nabi dalam keadaan pakainya penuh dengan tambalan, sampai membuat Nabi menangis, membayangkan bagaimana Mus'ab yang dulu dan Mus'ab yang sekarang. Tapi Mus'abnya memang militan, tangguh. Ibaratnya sudah orang Jawa bilang, wis tak niati. Sehingga rawe-rawe rantas, malang-malang putung, semua akan disingkirkan dalam rangka mewujudkan imannya dan gak peduli dengan apa yang menimpa dirinya. Dan Mus'ab inilah diantaranya guru yang pertama kali diutus oleh Nabi ke Madinah. Sehingga dari beberapa gelintir orang yang sudah beriman, dengan dakwah Mus'ab, pendekatan Mus'ab, dengan lobby-lobby Mus'ab, dialog Mus'ab, tentunya semuanya dengan izin Allah SWT, bagaimana Madinah ibaratnya hampir bersinar terang semuanya dengan cahaya Islam. Rumah tangga yang bersinar dengan cahaya Islam. Dan ketika wafatnya Mus'ab bin Umair, beliau, kalau kainnya itu ditutupkan kepalanya, kakinya brojol. Kalau kakinya ditutup, kepalanya brojol. Maka membayangkan tentang sahabatnya Mus'ab bin Umair. Sedangkan Abdurrahman bin Auf merasa dunia telah dibukakan untuk dirinya. Maka beliau diantara mengatakan, "U'tina minad dunya ma u'tina." Telah diberikan kepadaku dunia sebagaimana Allah telah berikan kepadaku. Wa qad khashina an nakuna hasanatina. Dan aku mengkhawatirkan ini adalah kebaikan-kebaikan ujilat lana,
antakuna hasanatuna ujilat, yani lana. Saya khawatir ini adalah kebaikan-kebaikan yang dipercepat oleh Allah kepadaku. Hingga kemudian Abdurrahman bin Auf, beliau menangis dan kemudian meninggalkan makanan itu. Itulah sahabat Mus'ab, itulah sahabat Abdurrahman bin Auf. Hatinya lembut. Bagaimana senantiasa membayangkan tentang kondisi di kampung akhirat dengan apa yang ada di dunia sekarang ini. Maka menangis karena Allah telah menjadi bagian kebiasaan para Nabiullah alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi, dan orang-orang saleh yang mereka bagaimana hatinya, kelembutan hati mereka menjadikan mereka gampang meneteskan yaitu air mata. Gampang tersentuh dengan hidayah-hidayah agama. Dan kerasnya hati termasuk bagian hukuman sesungguhnya yang sering orang tidak sadari. Al-Imam Ibnu Qayyim di antaranya pernah mengatakan, "Ma dhuribal abdu bi uqubatin a'zam min qaswatil qalbi wal bu'di anillah." Tidak ada hukuman yang Allah timpakan pada seorang hamba yang lebih keras, lebih besar dibandingkan dengan kerasnya hati dan jauhnya dari Allah Ta'ala. Kerasnya hati dan jauhnya dari Allah ini musibah. Musibah yang sangat besar. Musibah. Tetapi orang sering tidak menyadari. Musibah itu, kalau rumahnya ambruk, rumahnya dijarah, kemudian jabatannya hilang, kemudian dia kecelakaan, dia yaitu tertimpa penyakit-penyakit, itu baru mereka bilang musibah. Jarang banget orang mereka menyadari bahwa kerasnya hati dan jauhnya dari Allah itu adalah musibah, bahkan musibah yang sangat besar. Kalau mau Anda nominalkan, rumah Anda hancur boleh jadi miliaran. Katakanlah 5 miliar, 10 miliar. Tapi kalau Anda kehilangan ibadah, karena Anda tidak perhatikan ibadah, hati Anda keras, sehingga jauh dari Allah, nggak peduli dengan amal-amal ibadah, kalau dirupiahkan berapa miliar atau bahkan berapa triliun yang hilang dari Anda. Berapa banyak orang yang mereka menangis karena kehilangan salat subuh atau 2 rakaat salat sebelum subuh. Sedangkan Nabi kita mengatakan, ra'at al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Mana ada orang sedih? Illa man rahimah rabbuh, tentu kejadian dirahmati Allah Ta'ala. Mana ada orang mereka bersedih dengan kehilangan 2 rakaat subuh atau 2 rakaat sebelum subuh. Itu karena memang apa yang ada di sisi Allah belum dianggap sesuatu yang besar di mata atau di hati manusia. Pertanyaannya tentunya adalah kenapa sih Al-Jannah mereka itu di dunia ini mereka suka menangis karena takut kepada Allah? Karena yang pertama, annallaha yuhibbul buka min khasyati. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai tangisan karena takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabbu ilallah ta'ala min qatratain. Tidak ada yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan 2 tetesan. Wa atharain, dan 2 bekas. Qatratun min dumu'i fi khasyatillah. Qatratun min dumu', yakni tetesan air mata. Fi khasyatillah, disebabkan karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang mengalir karena jihad fi sabilillah. 2 tetesan ini sangat Allah cintai.
tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah karena jihad fisabilillah. Wa amal atharon, adapun dua bekas itu adalah atharun fisabilillah, yaitu bekas-bekas fisabilillah berjadi jalan Allah Ta'ala, dan wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan bekas-bekas yaitu dari menunaikan kewajiban dari kewajiban Allah Ta'ala. Kenapa dia menangis karena Allah? Karena Allah mencintai, sangat mencintai hal ini. Dan seorang mukmin tentu sangat berharap sekali dia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa ahlul jannah mereka itu meneteskan air mata, suka menangis karena takut kepada Allah? Anal buka min khasyatillah yunji min duhulin nar. Orang yang mereka meneteskan air mata karena takut kepada Allah akan ini menyelamatkan mereka dari neraka. Nabi kita bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainan la tamassuhuma an-nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang mereka menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tarusu fisabilillah, dan mata yang mereka berjaga di jalan Allah Ta'ala. Mata yang mereka melek malam karena berjaga di jalan Allah Ta'ala, di pos-pos penjagaan jihad. Maka tetesan air mata karena takut kepada Allah dan mata yang mereka berjaga malam fisabilillah, maka ini mata yang tidak akan disentuh oleh api jannah. Kemudian yang ketiga, kenapa ahlul jannah mereka suka meneteskan air mata karena takut kepada Allah Ta'ala? Karena annal ladzi yabki min khasyatillah yakunu yaumal qiyamah fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang mereka meneteskan air mata karena takut kepada Allah di hari kiamat kelak, dia akan mendapatkan perlindungan saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Saat matahari didekatkan sejarak 1 mil, manusia berkeringat dengan keringat yang bisa membanjiri, ada yang sebetis, ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepinggang, bahkan ada yang daun telinga manusia hampir mereka tenggelam. Semuanya ala qadri a'malim, sesuai dengan kadar amal mereka. Ada orang-orang yang Allah lindungi saat tidak perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Satu di antaranya adalah orang-orang yang mereka rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang mereka mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, lalu karena takutnya kepada Allah atau karena rindunya kepada Allah, mata mereka meneteskan air mata. Orang meneteskan air mata, sehingga tetesan yang akan betul-betul memberikan balasan yang sangat besar, selamatnya mereka dari jahanam karena tetesan-tetesan air mata. Ini adalah tetesan air mata sunnah. Adapun tetesan air mata syirik, tetesan air mata bid'ah, maka tidak akan memberikan keutamaan sama sekali. Berapa banyak orang mereka itu sujud di kuburan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan deras air mata mereka mengalir. Berapa banyak orang menyenandungkan nasyid-nasyid dengan khusyuk dan air matanya menetes air mata. Air mata bid'ah, air mata syirik tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya. Yang memberikan keutamaan adalah air mata sunnah. Air mata yang mereka menetes karena takut kepada Allah, air mata yang mereka menetes karena di atas Islam dan sunnah, bukan di atas perkara yakni bid'ah. Dan alangkah lembutnya hatinya para sahabat Nabi, hatinya para ulama, para salaf kita, dan alangkah sangat kerasnya hati-hati kita di zaman ini, yang kerasnya seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Maka siapa yang dia ingin menjadi ahlul jannah, hendaklah dia berusaha untuk memiliki karakter al-buka min khasyatillah. Dia memiliki rasa takut karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara yang bisa mengantarkan manusia bisa menangis karena Allah, di antaranya adalah alaika bisima'il Qur'an bitadabbur. Hendaklah Anda suka mendengar Al-Quran dengan penuh perenungan. Yang menyimak dengan tadabbur ini yang penting. Sehingga dia merenung, dia memahami, dia betul-betul memperhatikan, dia terapkan pada dirinya, bagaimana ayat, bagaimana dirinya, ini tadabbur. Yang kata Ibnu Qayyim, qiraatu ayatin bitadabburin, membaca satu ayat dengan tadabbur, bitafakurin wa tafaumin, dengan penuh perenungan dan penuh pemahaman, khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur, dibandingkan dengan khatam Quran tapi tanpa tadabbur sama sekali. Kenapa? Fa innahu anfa'u lil qalbi, karena mendengar Al-Quran dengan tadabbur, membaca Quran dengan tadabbur, itu lebih bermanfaat bagi hati manusia. Dan wada'a ila husulil iman, dan lebih mendorong dia untuk melakukan amal-amal iman. Wa halawatibi, dan semua membuat dia meresapi atau merasakan nikmatnya dalam baca Al-Quran Al-Karim. Demikian pula dalam hal mendengar Al-Quran. Lihatlah bagaimana para orang saleh, ketika mereka mendengar Al-Quranul Karim, mereka dibacakan. Tara yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal hakim. Anda lihat mata mereka meneteskan air mata karena mereka mengenal kebenaran. Ini karena mereka faham, mereka tahu, mereka tadabbur. Lihatlah bagaimana Nabi, para sahabat yang telah kita sebutkan, ketika dibacakan ayat, maka mereka meneteskan air mata mereka. Maka Allah ingatkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran atau hati mereka yang tertutup. Yang kedua, kalau Anda ingin punya kebiasaan meneteskan air mata karena Allah, alaika an takhluwa binafsik ba'idan anil nas walau lahdatan fi kulli yaumin. Menyingkirlah dari manusia, menyendirilah, sempatkan Anda tanpa orang lain, hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda jauh dari istri, dari anak, dari kawan, dari manusia. Anda betul-betul hanya tinggal Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda ingat Allah, Anda merenung tentang keagungan Allah, Anda merenung tentang dosa-dosa Anda bagaimana merasa bersimpuh di hadapan Allah yang Maharaja, Raja kerajaan langit dan bumi, pemilik kerajaan langit dan bumi. Anda bersimpuh di hadapan Allah SWT. Maka bayangkan, renungkan tentang keagungan Allah. Dan renungkan tentang hinaan diri Anda di hadapan Allah. Banyak melakukan renungan-renungan tentang diri Anda ketika nanti Anda berhadapan dengan Allah. Anda akan ditanya Allah bagaimana catatan amal Anda. Anda akan ditanya, akan mendapatkan catatan kitab. Anda akan disuruh membaca sendiri. Anda akan ditimbang amalnya. Anda akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, dicecar pertanyaan oleh Allah Ta'ala. Maka semua itu betul-betul akan membuat orang mereka bisa membayangkan posisi dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, hendaklah Anda menjadi orang yang banyak-banyak tadakkur, mengingat tentang dzunubik, yaitu dosa-dosa Anda. Ingatlah dosa-dosa Anda. Ini tadkur dzunubak. Ingatlah diri Anda. Renungkan tentang dosa Anda. Renungkan tentang dosa Anda. Bagaimana Anda terus diseret pada kemaksiatan. Dan tanyakan diri Anda seandainya Anda mati pas melakukan perbuatan kemaksiatan. Maka akan membuat Anda bagaimana, yaitu membayangkan ketika Anda nanti di hadapan Allah, bagaimana Anda akan selamat di hadapan Allah. Maka di antara jalan selamat, kata Nabi, wabki ala khotiatik. Tangisilah dosa-dosa Anda. Tangisilah dosa-dosa Anda. Sehingga banyak-banyak merenung tentang dosa Anda. Lihat kembali lembaran dosa Anda. Dan kata beliau yang keempat, yang tanya alaika bidurusil ilmi, hendaklah Anda senantiasa, yaitu berada di majelis-majelis ilmu, mempelajari ilmu, karena al-ilmu adalah khasyiatullah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala.
seorang mereka semakin memperdalam ilmu, akan semakin tumbuh rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah memuji para ulama dikaitkan dengan khasyah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah di kalangan para hamba adalah para ulama. Dan di antaranya adalah ibta'id an kasratil dhahak. Jauhi oleh Anda banyak ketawa. Jauhi majelis-majelis yang mau selalu mengajak untuk Anda ketawa. Tersenyum ada bagian kehidupan kita, tetapi jangan suka tertawa, terbawa, sehingga ini akan bisa membuat matinya hati. Hati yang menjadi hati yang mati. Susah untuk dia kemudian yaitu merundungi dirinya, membuat dia menangis. Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak yaitu menangis. Inilah sifat ahlul jannah di dunia. Di antaranya adalah mereka al-buka min khasyatillah. Dan kita telah digambarkan sekilas bagaimana al-buka min khasyatillah termasuk kebiasaan para nabi, kebiasaan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, dan bagaimana mestinya kita atau bagaimana kita menghadirkan sifat ini al-buka min khasyatillah dengan beberapa kiat atau faktor tersebut. Demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mewujudkan hal-hal yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, di antaranya dengan bersifat ini al-buka min khasyatillah. Bagaimana di dunia kita bisa banyak-banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian matur nuwun, kita cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pada Ustaz sudah memberikan materi di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, yaitu sifat ahlul jannah mengenai menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi menambah keimanan bagi kita semua dan menambah ilmu juga, dan kita bisa berusaha untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita menangis ketika sholat tapi hanya karena terbawa suasana di mana sang imam juga yang menangis, bukan karena kita paham akan isi Al-Quran yang dibaca oleh sang imam, Ustaz? Apakah hal tersebut juga mendapatkan keutamaan menangis ketika sholat, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menangis itu kadang-kadang sebabnya banyak faktor. Termasuk diantaranya adalah terbawa suasana kanan kiri, ini menangis. Tetapi menangis dengan kadar apapun yang berkaitan dengan adanya rasa haru kita, mendengar Al-Quran, adanya suasana yang mengingatkan kita tentang keagungan Allah Ta'ala. Kanan kiri kita menangis, boleh jadi mereka merasakan keagungan Allah Ta'ala, lalu kita tersentuh pula untuk ikut menangis. Maka tangisan-tangisan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, ibadah yang kita lakukan, kita membayangkan diri kita di hadapan Allah SWT adalah mereka berpahala. Walaupun tentu kadarnya beda-beda. Karena setiap keutamaan, setiap amalan itu, keutamaannya ditentukan oleh kondisi hatinya. Maka dikatakan al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal itu memiliki nilai keutamaan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan perbedaan keutamaan yang ada di hati manusia. Contohnya beliau adalah salat. Ada orang dohirnya salat, tapi selesai salat keduanya itu pahalanya perbedaannya bainal masyriq wal maghrib, kayak timur dan barat. Artinya jauh banget. Apa yang membedakan bukan gerakan fisiknya, tapi yang membedakan adalah yaitu apa yang mewarnai hatinya.
ketakwaannya, takutnya, rojaknya, cintanya, tawakalnya, kerinduannya, dan seterusnya. Sama dengan fenomena menangis dalam salat. Ada yang menangisnya itu betul-betul karena dalamnya perenungan dia tentang ayat Allah, dalamnya perenungan dia tentang suasana dia di hadapan Allah Ta'ala, dalamnya perenungan dia tentang suasana kampung akhirat, yaitu dalamnya perenungan dia tentang dakwah para nabi, bagaimana mereka berhadapan dengan para musuhnya, dan seterusnya. Ada orang mereka, ini sekedar kata suasana. Tentu ini berbeda. Mudah-mudahan sekedar walaupun sekedar kata suasana, maka ada sedikit rasa yang menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Tangisan kita mudah-mudahan bermanfaat, walaupun pahalanya tidak setebal dan sebanyak orang yang mereka menangisnya itu betul-betul karena hasil perenungan, karena hasil tadabbur, sehingga hatinya betul-betul dibuat ini sangat bergejolak dengan mengingat posisi dirinya di hadapan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya adalah mudah-mudahan tangisannya tetap tangisan yang bermanfaat. Kemudian palanya walaupun tidak sebanyak pala orang yang mereka menangis karena renungan-renungan tadabbur, tapi mudah-mudahan tetap mendapatkan keutamaan dari Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan, ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, ketika kita menangis dan takut akan azab Allah atas dosa-dosa kita, namun selang tidak lama kita berbuat dosa kembali dan dosa tersebut terulang jenisnya, apakah tangisan tersebut sia-sia di sisi Allah Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana hati kita, satu saat kita boleh jadi orang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, bisa menangis, bisa bersimpuh, kemudian bisa betul-betul merasa hadir keagungan Allah Ta'ala. Di saat yang lainnya, dia tahu-tahu terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Lalu dia bertobat kepada Allah, dia bersimpuh di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Setelah berapa lama lagi, dia jatuh lagi dalam perbuatan dosa. Jangan pernah bosan bertaubat kepada Allah. Dan jangan pernah Anda putus asa untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Syaitan mempermainkan Anda dengan selalu tergelincir dan perbuatan kemaksiatan. Dan Anda hancurkan syaitan dengan taubat Anda kepada Allah SWT. Maka jangan pula Anda ikuti bisikan syaitan. Allah, Anda sudah kotor, sudah gelubros, sudah jelek, sudah gak mungkin berguna, gak mungkin Allah akan ampunkan karena Anda bolak-balik kejegur dan perbuatan maksiat. Jangan ikuti bisikan syaitan kayak gitu. Sampai Anda mati, usahakan tetap terus kembali kepada Allah Ta'ala. Asalkan hamba ini serius bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Nabi terangkan pula ada sebuah riwayat hadits di mana seorang hamba yang mereka ini berdosa, kemudian bersimpuh di hadapan Allah, Rabbi atnabadda'ani, Rabbi ya Rabb, sungguh aku terjerumus lagi dalam perbuatan dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Rabb. Maka Allah pun ampunkan hamba itu. Tidak lama kemudian terjerumus lagi. Hamba kembali bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Sampai terus berkali-kali demikian. Maka Allah tidak akan bosan mengampunkan hamba selama hamba ini mau kembali kepada Allah Ta'ala. Seberapapun dosanya, kalau dia bertaubat akan Allah ampunkan. Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani la ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda sampai menyentuh langit besar dan banyak, tapi Anda senantiasa minta ampun kepadaku, akan aku ampunkan dan aku enggak peduli tentang dosa Anda sampai Anda tutup usia. Maka teruslah kembali kepada Allah SWT. Yang penting bagaimana Anda tidak meremehkan perbuatan maksiat. Tapi seandainya harus kemudian terjerumus atas kelalaian, keteledoran dan semisalnya, segeralah kembali kepada Allah. Dan sifat orang yang bertakwa itu, idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu diantara sifatnya adalah ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah atau mendolimi diri sendiri,
maka segera dia mengingat Allah, imannya akan menggerakkan dia ingat kepada Allah. Imannya kepada yaumul akhir akan menggerakkan dia ingat kepada Allah, suasana yaumul akhir. Maka dia pun segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jangan pernah putus asa dalam bertaubat kepada Allah, walaupun berulang kali terjerumus. Dan Allah tidak akan menyanyiakan taubatnya para hamba. Allah tidak akan menutup taubat sebelum nyawa itu yugharghir, sampai di tenggorokan Anda atau matahari terbit dari arah barat. Selama hamba itu mau bertaubat, Allah akan terima taubatnya walaupun berulang kali terjerumus. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin jika Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan kami berikan kesempatan di layanan telepon di 021 823 6543. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan di kesempatan siang hari ini, yaitu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Agus, Pak, di Jambi. Silakan Pak Agus. Siap, Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, langsung. Ya, dengan Pak Agus Ustaz di Jambi. Nah, ini Ustaz mau tanya nih, agak keluar dari tema Ustaz. Dulu sebelum saya mengenal kajian salaf, ya kan? ya. Saya dulu pernah melakukan perbuatan syirik, masang susu emas sama susu kembang kantil. Sekarang saya mau tobatnya gimana Ustaz? Apakah harus membuang susu itu atau gimana Ustaz? Nah, baik. Cukup itu saja ya. Nah, Ya, silakan. Silakan Ustaz. Terus bagaimana cara bertobatnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa lalu kita macam-macam. Bahkan para sahabat masa lalunya pun macam-macam. Sahabat-sahabat yang mereka tenggelam dalam syirik, bahkan bukan sekedar tenggelam dalam syirik, bahkan memerangi Rasulullah SAW dengan permusuhan yang sangat keras. Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid, Safwan bin Umayyah, 4 orang ini panglima jenderal perangnya perang Uhud. Jenderal perangnya perang Uhud. Umayyah, Ikrimah, Safwan, Khalid bin Walid. Bagaimana mereka memimpin pasukan kufar untuk membinasakan Nabi dan para sahabat. Mereka kafir, mereka musyrik, dan mereka memusuhi dakwah Nabi. Tapi di kedepannya keempat orang ini subhanallah semuanya mendapatkan hidayah Islam. Semuanya mereka mendapatkan yaitu hidayah Islam. Taubat dikatakan Nabi ini orang bertaubat seperti tidak memiliki dosa sama sekali. At-taib kamaladan banlah. Orang yang bertaubat kayak nggak punya dosa sama sekali. Latar belakang kita apapun, mau musyrik, mau kafir, mau pembunuh, mau perampok, mau melakukan perbuatan apapun, kalau dia betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, maka taubatnya akan menghancurkan semua masa lalunya. Maka Allah seru kepada kita untuk senantiasa bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai hambaku, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sungguhnya. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam jannah. Sehingga cara kita bertobat, ya meninggalkan semua apa yang telah kita lakukan dari kesalahan yang menyalahi syariat ajaran Allah Ta'ala. Baik itu kesyirikan, kekufuran. Kalau itu kita punya umpamanya buku-buku kekafiran yang kita sebarkan, atau kita penulis syirik yang kita sebarkan, ya bagaimana buku itu dilenyapkan, ditarik, dilenyapkan, dihapus, sehingga jejaknya sudah nggak ada lagi tentang apa yang kita lakukan tersebut.
Intinya adalah bagaimana dia meninggalkan apa yang telah dia lakukan masa lalu, baik itu kesyirikan maupun yang lain-lainnya, kemudian ke depan membuka lembaran baru, memperbarui tauhidnya, ibadahnya, memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan. Aturnuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali orang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan Allah memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah yang bermanfaat kepada kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada antum yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala, dan dari pembahasan sifat ahlul jannah yaitu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.